ke topik kita. Bab 4 ini sebetulnya pengulangan dari yang sudah kita pelajari, tapi ini sangat penting. Analisis dan pencatatan transaksi atau akun ya. Analisis kemarin sudah kita coba di persamaan akuntansi, pencatatan mungkin nanti bab 5 ya. Tapi ini biasanya harus kita pahami, terutama teman-teman yang dari IPA ya, mengenai aturan ya, pengaturan mengenai akun. Ya, dasar pencatatan adalah dasar yang dipergunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi keuangan. Ada dua ya, dasarnya itu ada cash basis, basisnya kas dan basisnya akrual. Basis kas, yakni pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah disesuaikan secara tunai. Ya, kita udah latihan kemarin secara tunai. Akrual basis yaitu pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadi transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai ataupun belum. Ya, akrual basis. Nah, akun, accounting, akun atau perkiraan atau nama akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan. Yang bersangkut paut dengan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Secara sepintas sudah kita coba ya sebelumnya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tujuan pemakaian akun adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, penggolongan akun ini ada akun real, akun nominal. Ya. Akun real adalah akun yang diperlukan untuk menyusun neraca. Ya, meliputi harta, utang, dan modal. Akun real ini yang biasa di neraca. Akun real ya akun yang ada di neraca. Harta, utang, dan modal. Nah, di luar itu adalah masuk ke akun nominal. Apa itu? Pendapatan dan beban. Ya, pendapatan dan beban. Akun harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya merupakan kelompok dasar. Sekali lagi, akun real ini masuk neraca, akun nominal yang tidak masuk neraca. Harta atau aset, kemarin kita pelajari punya sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan masih memberikan manfaat di masa yang akan datang. Penyajian harta dalam neraca disusun menurut urutan likuiditasnya. Jadi kas ini biasanya nomor 1, baru kita coba ya. Berikutnya yang lebih liquid lagi apa? Dari aktiva lancar sampai aktiva tetap. Nah, yaitu kemampuan untuk dicairkan menjadi kas. Kas akunnya mesti nomor urutan pertama karena paling liquid. Ya. Berbeda dengan piutang atau perlengkapan ya. Piutang akan menjadi kas kalau kita tagih dulu dan menunggak uang. Tapi kalau kas sudah jelas ya. Dan biasanya nomor 101 adalah kas paling liquid. Nah, harta lancar, ini saya kas, ya, ada surat-surat berharga. Surat berharga ini banyak sekali ya. Ya, saya doakan menjadi orang-orang sukses semua ya untuk teman-teman nanti kalau jalan-jalan jajannya surat-surat berharga, ya. Surat berharga perusahaan, punya pemerintah dan perusahaan yang lain. Piutang dagang, account receivable, persediaan, investasi jangka panjang, long term, investment ya, rata tetap. Nah, untuk utang, kemarin udah sepintas juga, utang lancar, misalnya utang dagang, utang ke bank, utang pajak, utang jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Utang hipotek, biasanya lebih dari 1 tahun. Obligasi juga demikian. Jadi ini struktur aja. Struktur utang, ada utang lancar, utang yang kurang
atau harus kita lunasi kurang dari 1 tahun. Utang yang panjang yang lebih dari 1 tahun. Nah, pendapatan tiap-tiap tambahan harta yang timbul karena kegiatan usaha perusahaan, baik berupa penyerahan jasa-jasa maupun penjualan barang. Jadi pendapatan akan diperoleh dari kegiatan perusahaan berupa penyerahan jasa-jasa atau menjual barang. Sedangkan beban, semua pengorbanan yang dikeluarkan dalam rangka apa? Untuk memperoleh pendapatan. Kita keluarkan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Modal, ini juga sudah kita pelajari, modalnya tergantung pada jenis perusahaannya. Istilah untuk menyatakan sisa hak atas harta dalam perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh utang perusahaan. Kalau kita kemarin belajar bersama akuntansi, harta dikurangi utang, ini sama dengan modal. Prepe sudah ya. Akun prepe ini merupakan akun khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pengambilan uang atau harta lain yang dilakukan oleh pemilik. Ya, yang paling banyak biasanya uang, ambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Paling banyak adalah uang. Nah, ini sebetulnya sudah kita coba pengelompokan itu. Harta ini diawali dari angka 1, aktiva lancar 101, 10 sekian. Aktiva tetap diawali dari 12, 121, 122 dan seterusnya. Di harta lancar diawali dari angka 1. Aktiva tetap 12, itu membedakan dengan yang lancar. 12, 1, 12 dan seterusnya. Utang 2, awal yang kedua, ya. Kalau utangnya 1, 2, 3, 4, ya ada 201, 202, ya, dan seterusnya. Modal, ini ada modal saham. Kalau perusahaan perseroan terbatas ini ada modal saham, ada premio agios modal saham, diskonto, disakio modal saham, ada laba ditahan, kemudian ada dividen. Ini contoh untuk perusahaan perseroan terbatas. Pendapatan diawali dari angka 4, ya, 401, 402 dan seterusnya. Beban diawali dari angka 5. Sebetulnya sudah kita lakukan. Ya, peraturan pendebetan pengkreditan. Akun harta ini kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Kalau akun harta, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Sebaliknya akun utang, kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Ya. Akun modal, kalau berkurang di debit, kemudian kalau bertambah di kredit. Sejak dulu sampai sekarang sama ini peraturan pendebetan berkreditan. Nah, untuk pendapatan, kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Berbeda dengan beban, kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Akun prepe, ya, transaksi pengambilan uang atau aktiva lain oleh pemilik, di debit. Jika terjadi transaksi pembagian laba yang menjadi hak perusahaan atau pemilik perusahaan adalah di kredit. Oke, kita masuk ke bab berikutnya biar nah, sebetulnya kita akan mulai untuk akuntansi ini adalah di bab 5 sebetulnya. Tapi kalau langsung ke sini, saya khawatir terutama teman-teman yang dari IPA ya, tidak bisa memahami. Ini pencatatan transaksi, itu ada jurnal dan posting. Nah, tahapan pencatatan nanti ada transaksi dulu. Kemarin sudah kita coba dijual, dibeli, dibayar,
dijual, dibeli, dibayar, biasanya seperti ini, diserahkan, biasanya akan namanya transaksi. Transaksi adalah suatu kejadian yang dapat merubah harta, utang, dan modal. Dan biasanya untuk transaksi ini akan lebih bagus kalau ditambah dengan bukti-bukti. Bisa kwitansi, nota, atau kalau ke toko ada struknya ya, nota-nota. Kemudian dicatat, ada penggolongan tadi ya, penggolongan, pengutisaran, ya, ini proses laporannya itu, pencatatan dulu, penggolongan kita golongkan, tadi ada harta, utang, modal, pendapatan, beban, iktisar, ini biasa dalam bentuk struktur laporan. Ini secara umum ada neraca, perubahan modal, ya ada laba rugi, perubahan laba, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, pengertian dan penggunaan jurnal. Jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis. Kronologis berarti urut. Kalau hari ini tanggal 25, kalau tadi jam 8 ya catat jam 8. Kalau hari ini semua, tanggal 25 semua, besok tanggal 26. Kronologis. Tanggal 1, 2, dan seterusnya. Urut. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertai. Ya, dari dulu sampai sekarang tentunya sama ya. Namanya biasanya nama perusahaannya ada, nama laporannya jurnal, periodenya kapan. Ini kolom tanggal, inilah yang dinamakan kronologis ya, urut dulu. Tahunnya tahun sekarang 2021, ya. Kemudian bulannya bulan Oktober mulai dari tanggal 1. Keterangan, ya ini keterangannya akan menjelaskan mengenai akun yang didebet apa, yang dikredit apa, ada keterangannya. Akun, ya ini referensi ya. Kemudian debit, kredit. Halaman, ini halaman jurnal, halaman 1, 2, dan seterusnya. Nah, posting ini setelah di jurnal dibuat, lakukan posting. Proses memindahkan catatan yang telah dilakukan di dalam jurnal ke buku besar, yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debit ke jurnal dalam sisi debit, akun. Jadi yang debit masukkan debit, ya. Memindahkan jumlah dalam kolom kredit, jurnal, masukkan ke akun sebelah kredit. Kalau dari jurnal debit, masukkan debit, kredit, masukkan kredit. Jangan dibalik ya. Nah, neraca saldo dalam neraca ya, yang berisi saldo-saldo. Dari jurnal diposting ke buku besar selama 1 bulan biasanya akan ketahuan saldonya ya. Saldo harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk menguji kesamaan debit dan kreditnya. Kemarin soal apa ya, yang tidak sama dengan laporan keuangan ya. Antara debit dengan kredit tidak sama. Ya, merupakan ringkasan dari buku besar sehingga memudahkan penyusunan laporan-laporan keuangan. Nah, ya untuk penyusunan neraca saldo, langkah pertama dalam menyusun neraca saldo adalah menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit yang punya 2 atau lebih debit dan kredit. Ya, ini sebetulnya belum nyampe kita ya. Baik, kita akan coba ke, ada yang tanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Nanti silakan coba latihan soal 5. Sebelum aku PKS aku mikir gini, orang-orang pada sibuk banget nanya interview. Kita dong, pokmen aja belum tentu lulus karena aku merasa kayak
malah itu tingkat screening dokumen aja tuh dari 800 orang yang tahun lalu, aku baca tahun lalu kan, kayak yang 800 lah nggak mungkin lulus. Jadi aku beneran cuma persiapan screening dokumen, tapi nggak persiapan sebetulnya untuk interview. Jadi kayak yang aku baru Baik, ada yang ditanyakan? Karena setelah ini akan langsung ke latihan jurnal ya. Kalau cerita atau nanti tidak paham. Pak Rus izin bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya mengenai bab 3 yang kemarin, mengenai laba bersih dan laba bersih yang disimpan dalam perusahaan itu bedanya apa, Pak? Ya, laba bersih, laba sebelum pajak ya. Laba yang disimpan perusahaan ini, terutama yang partnership ya, itu kesepakatan dari masing-masing partnership ya. Misalnya kemarin contoh dengan siapa kemarin masih ingat? Otista ya. Ya mau disimpan sebetulnya kalau yang laba yang disimpan tuh kesepakatan dari masing-masing partnership ya. Tapi yang umum adalah laba bersih sebelum pajak. Sekali lagi, untuk partnership biasanya ada kesepakatan di antara pendiri itu, ya, laba bersihnya seperti apa. Kalau contoh kemarin ada rasio-rasio ya, contoh 53%, Otista 47%. Ya, tapi itu sangat tergantung pada kesepakatan sebetulnya. Kalau di perusahaan terbatas memang sangat jelas karena ada laba ditahan. Tapi sekali lagi untuk laba yang bersih yang ditahan tadi tidak dibagikan sangat tergantung pada perjanjian kesepakatan dari partnership-nya ya. Itu biasanya dibukukan dalam suatu perjanjian hitam di atas putih. Gitu Mbak? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Tapi nanti kita lebih banyak ke laba bersih sebelum pajak. Gitu ya. Ada lagi? Sebelum nanti coba latihan jurnalnya. Soal 51, soal 52. Adakah yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada, silakan on cam dulu. Nanti silakan dicoba soal 51 ya. Soal 51, soal 52. Di El Nino ada enggak soalnya? Coba nanti cek dulu di El Nino ada enggak. Kalau enggak ada nanti Pak Rus yang saya cari. Ya, silakan on cam. Ada yang bawa laptop? Silakan. Yang bawa laptop ya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman yang bisa on cam dulu untuk foto. Ya, silakan ya. Ya, langsung dihitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Sudah. Ya. Baik teman-teman, kita akan lebih jelas nanti kalau sudah mulai latihan jurnal ya. Mungkin selama ini bab 1, 2, 3, 4 rada gimana gitu ya. Tapi akuntansi akan mulai dari jurnal. Silakan dicoba dulu soal 51, 52 lah. Ya. Coba di El Nino ada enggak, kalau tidak ada nanti Pak Arus yang share. Sekian dulu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan absen ya.
Jangan lupa absen, silakan. Baik, Pak.